mahasiswa Institut Seni Indonesia Parangpanjang akan mewawancarai salah satu seniman atau pekerja seni untuk memenuhi tugas antropologi seni. Telah hadir bersama saya saat ini Imam. Selamat siang. Gimana kabarnya? Nah, seperti istilah tak kenal maka tak sayang, maka kita persilakan kepada seniman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Teza. Sebelumnya selamat siang Mbak Teza. Perkenalkan, nama saya Imam Teguh. Biasa dipanggil atau nama di sosial media Imam Betu-Betu. Saya berasal dari Nagari Talangwabungu, Kecamatan Hiran Gumanti, Kabupaten Solo. Kemudian saya berdomisili di Padang Panjang, tepatnya di studio Pasawan Art di Bukit Surungan. Minta waktunya sedikit untuk bertanya-tanya lah. Boleh juga. Bang Imam, sejak kapan dan bagaimana proses abang dalam berkesenian ini? Kalau sejak kapan berkesenian, mungkin kalau abang bilang itu mulai dari kecil mungkin sudah dikatakan berkesenian. Cuman kalau proses secara akademisnya mungkin berawal dari jenjang sekolah menengah atas. Abang di SMK 1 Hiran Gumanti itu di kampung. Dulu jurusannya Kriya Kayu. Kemudian mungkin karena nggak mahir di kayu atau nggak boleh dikatakan kurang dapat rasa di kayu, kemudian ada yang menyarankan untuk masuklah di perguruan tinggi. Setelah tamat masuk di ISI Parangpanjang dengan jurusan seni murni. Di seni murni juga ada 3 pilihan waktu itu kan, ada ada lukis, grafis, sama patung. Kemudian di antara yang 3 itu abang nyamannya di lukis sampai saat sekarang ini. Abang masuk di tahun 2011, kemudian tamat di tahun 2015. Nganggur 1 tahun sebelum masuk ke pasca sarjana ISI Parangpanjang 2016 dan tamat di tahun 2018. Kemudian sampai sekarang masih lanjut berkesenian di Padang Panjang di Pasawan Art ini. Mungkin kalau pengalaman berkeseniannya sih, kalau seperti pertanyaan Neza tadi, mungkin dari kecil udah hobi coret-coret juga gitu. Kan abang bilang tadi kalau abang tuh SMK-nya mengambil kayu. Iya. Nah, abang sekarang kalau melanjutkan kan lukis, bisa dilihat dari karya-karya abang kan. Iya. Nah, yang membuat abang tertarik mengambil lukis ini apa? Kalau alasan utamanya sih sebenarnya bukan itu. Soalnya waktu itu mungkin kalau menurut abang nggak mahir di kayu. Kalau di SMK itu kan kita dituntut untuk misalnya membuat motif seperti motif kalau paku, terus titik tulang patang dan sebagainya. Kemudian abang nggak terlalu itu, misalnya di antara bentuk bidang yang satu dengan bidang yang lainnya itu kalau nggak bisa mirip gitu. Jadi kemudian hobinya bikin patung kan. Tugas kalau kawan-kawan tuh dikasih bikin motif, kemudian abang cari kayu terus bikin yang kita suka gitu. Guru-guru tuh bilang kamu cocoknya di seni murni lah gitu. Makanya gak mahir aja, makanya pindah sih, mencoba untuk di jenis perkesenian lain seperti buat lukisan. Dalam karya-karya abang ya, Reza lihat unik. Kelihatannya kayak coretan-coretan aja. Kayak mana itu bang, abang mengambil konsep apa yang digunakan dalam membuat lukisan abang ini? Kalau persoalan konsep sih itu, kalau sebelumnya abang
merespon sekitar. Misalnya kalau biasanya sebelum melukis tuh bang hobinya jalan-jalan dulu, misalnya ke pasar atau ke perempatan lampu merah, kemudian peristiwa atau fenomena apa yang mengganjal, sesampainya di studio, rasa-rasa yang seperti itu, misalnya ada yang melihat boleh dikatakan pengemis atau apalah, atau peristiwa yang membatin gitu. Kemudian di studio dilukiskan. Sebelumnya karya abang lebih ke figur, ada bentuk figur wajah, tangan dan sebagainya. Kemudian untuk saat sekarang ini lebih asiknya mengolah warna, garis, bidang dan tekstur gitu. Jadi kan bang, sebelumnya karya-karya bang itu kan ada objeknya. Jadi sekarang kan tidak lagi. Nah, gimana abang tuh merubahnya atau menjadi daya tariknya kayak mana? Sebetulnya bukan merubah sih, cuman sebagaimana proses untuk saat sekarang ini itu kan perwakilan dari perasaan gitu. Jadi kalau dulu itu dengan figur rasanya perasaan atau misalnya perasaan sedih, gembira dan lain sebagainya itu akan cepat dengan misalnya dengan mimik wajah. Nah, itu akan cepat sampai. Kemudian dengan mungkin proses juga kan, lambat laun warna pun bisa mewakili itu ternyata kan. Kalau kita di akademis kan kita mempelajari kayak unsur rupa, zat rupa, seperti kalau di unsur rupa garis, tekstur, bidang dan warna. Kalau menurut abang warna itu bisa mewakili, misalnya mewakili perasaan senang mungkin hadir dengan warna-warna yang manis. Kemudian begitu juga sebaliknya. Untuk warna-warna ini berarti menjadi suatu ide dalam lukisan atau karya abang itu ya? Kalau ide sih bukan sih, tapi cuman untuk penyampai gitu kan, penyampai. Mungkin warna ini yang mewakili rasa pada saat itu atau pada masa saat melukis. Misalnya warna-warna yang hadir dengan warna-warna yang manis, atau biasanya kan kalau seandainya melukis langsung melukis di alam, terkadang warna itu pun yang bisa merubah suasana kita sebagai eksekutornya gitu. Misalnya kalau di cuaca yang panas mungkin hadir dengan warna-warna yang enggak sejuk. Begitu juga sebaliknya di cuaca yang agak mendung, mungkin suasana hati kita ingin hangat, hadir dengan warna-warna panas gitu. Kan abang banyak membuat karya lukis. Iya. Proses yang abang dapatkan, apakah ada phase di mana abang ada bosannya gitu, ada capek? Kalau sekarang abang tuh di phase mananya? Kalau yang atas namanya pekerjaan ya, pasti ada titik-titik jenuhnya di mana mungkin dulu pernah senior atau ada yang bilang kakak tingkat lah, dia bilang tikungan ya. Tikungan itu kan masanya kita nggak melaju terus gitu. Jadi ada juga sih masa-masa yang seperti itu. Namun kalau abang, pengalaman abang di saat masa yang seperti itu, kalau kita nggak melukis atau nggak berkarya, otomatis masa kita fase jenuhnya itu kan momennya itu nggak ada dokumentasinya. Nah, kemudian abang di fase itu pun abang masih melukis di fase jenuhnya itu, walaupun terkadang dari dokumentasi karya kita yang seperti itu mungkin ini gambaran di kala saya jenuhnya. Mungkin bisa kita lihat di goresan atau wajah karya yang hadir pada saat itu. Jadi abang kalau di phase yang jenuh, abang tetap melukis? Tetap berkarya lah. Kadang nggak di kanvas, kalau nggak di kertas aja. Selanjutnya bang,
Gimana pengalaman eksternal abang dalam kesenian ini? Kalau pengalaman eksternal sih berhubungan dengan mungkin kalau abang lebih itu masyarakat dan iklim berkesenian itu mungkin berpengaruh sih sebenarnya. Seperti abang berkarya di, ya boleh dikatakan kan, dibilang orang kan pada panjang dingin, begitu juga atmosfernya bisa jadi kan. Jadi di Pasawangan ini bertamu dan menjamu itu sebenarnya itu pengalaman eksternalnya gitu. Di waktu misalnya ada abang melukis, kemudian ada teman-teman yang datang, mungkin itu menjadi spirit juga kan. Ada pertanyaan, kemudian semacam diskusi singkat. Dan di sini di Pesawahan kami kan ada beberapa disiplin ilmu seperti DKV misalnya kan, ada Fajri, kemudian Rajab di sini murni cuman dia patung, kemudian ada lagi kalau dulu tuh ada musik, teater, TV film di sini. Jadi pengaruh dari teman-teman itu sangat banyak juga, misalnya dari sudut TV film gitu. Gimana cara dia memandang lukisan gitu, kemudian dari DKV bisa jadi kan, kemudian dari sisi kawan-kawan yang dari patung, grafis, itu pengalaman itu kalau misalnya kita ramu dan kita dalam artinya kita manfaatkan pengalaman teman-teman itu untuk cara kita memandang karya itu akan lebih menarik juga. Sepertinya Pesawangan Art itu hal yang menarik. Emang itu Pesawangan Art itu apa, Bang? Kalau Pasawangan Art itu sebenarnya hanya rumah gitu. Dulu di Seni Murni kan tahun 2006 itu angkatan pertama. Kemudian di sini udah ada beberapa senior-senior yang apa namanya tuh yang tinggal di sini kala itu, seperti Bang Sabri Marba, Edmond Fajar, kemudian di 2007-nya Bang Trimon Sukanda, Hadmi Negria, Ade Herman dan lain sebagainya. Kemudian di musik itu ada Eki kan, kalau di TV ada Firma Yudi, Satriadi. Jadi rumah ini dulu dinamakan kontrakan belakang. Kemudian di beberapa tahun setelah itu kami bersama-sama lah gitu, dari nama lah tempat ini Pasawangan, karena memang sepi dulunya, memang rumah yang di sebelah ini belum ada, kemudian memang gelap gitu. Kalau teman-teman di kampus itu Pasawangan itu dijadikan tempat kalau misalnya matanya nggak mau tidur, pergi tidurlah ke Pasawangan karena dingin, kemudian suara air di belakang sungai kan, jadi seperti hari hujan ini, jadi nyaman untuk tidur. Kemudian kolektifan sering kami garap bersama-sama, kami mengatasnamakan ya dari Pesawangan Art, bukan kelompok, bukan komunitas. Jadi seperti tempat duduk-duduk lah, diskusi-diskusi, membahas seni-senian kami itu rumah ini, tempat ngopi. Nah. Berarti ya. Dilihat dari karya-karyanya semuanya ada yang berbeda ya, Bang. Jadi ini nih punya abang aja atau ada punya karya teman-teman lain iya, ada. Nah, di sini kan kalau yang Seni Murni ada abang, kemudian Rajab dan Dayat. Jadi kalau karya di sini ada beberapa karya teman-teman dan yang ya kita lukis di Pesawangan gitu. Banyak juga karya, tapi kalau banyaknya sih memang karya abang gitu. Iya. Dominannya ya, Bang. Dominannya, tapi karya teman-teman juga banyak. Kan abang sekarang berdomisili di Perang Panjang. Yeah. Nah, pandangan abang terhadap kesenian di Perang Panjang ini gimana? Kalau pandangan mungkin sama lah seperti pandangan teman-teman yang lain juga. Tapi kalau atmosfer itu kan sebenarnya kita yang membangun, kita yang menciptakan, dalam artian perlu kerjasama juga dari ya semua pihak lah untuk membangun ya apa boleh dikatakan iklim atau apa yang lainnya. Tapi kalau untuk saat sekarang ini berkarya di Padang Panjang nyaman-nyaman aja dengan adanya
boleh dikatakan yang support atau yang mungkin ya dari pemerintahannya, mungkin dari institusinya kampus, kemudian dari beberapa komunitas-komunitas lain seperti Tambo Art Center, kemudian adanya beberapa seniman-seniman yang dari Jogja mungkin pulang dan berkiprah di Sumatera Barat, khususnya di Padang Panjang seperti Uda Elizal dan Kayan Putra yang ketua Tambo. Mungkin hal-hal seperti itu akan menumbuh kembangkan iklim kesenian di Padang Panjang, mudah-mudahan saja. Jadi menurut abang sekarang ini kesenian di Padang Panjang ini sudah maju atau masih di bawah standar gitu? Kalau pandangan abang sebagai berupanya, kalau persoalan maju atau di bawah standarnya mungkin abang sendiri mungkin nggak tahu juga gitu kan. Tapi selagi, kalau menurut abang secara pribadi abang kan, kalau selagi kita masih bisa berkarya dan kemudian masyarakat pun mulai merespon dalam artian mulai membuka diri untuk apa itu Seni. ada sih kemajuannya. Jadi kalau di Padang Panjang sih sudah itu sih, kalau apresiasinya udah lumayan agak tinggi dari pemerintahan atau ya kalangan-kalangan yang lain agak lebih lumayan tinggi sih. Mulai dengan diadakannya seperti event-event Arfes kemarin kan di hari ulang tahun Kota Padang Panjang, kemudian ada Pekan Lembah Sani kemarin yang melakukan melukis dengan anak-anak. Jadi kan sudah mulai bagus sih. Ya sudah banyak pameran-pameran di sini lah yang telah Di itu ya, dilakukan. Ya. Jadi abang kan ada memasukkan karya. Proyek-proyek apa saja yang abang pamerkan dan pernah abang lalui selama ini? Kalau pengalaman berpameran mungkin itu dari tahun 2011 sih. Itu dari pameran di kampus, kemudian dapat peluang dari jurusan kala itu. Kita kan anak baru, kemudian ada seleksi, alhamdulillah lolos kan di tahun 2011. Ya sampai saat sekarang ini kalau pameran ada di Padang Panjang, kalau dulu kan di kampus kan, kemudian seperti di Taman Budaya di Kota Padang kan, dan ada juga beberapa pameran yang diikuti seperti di luar kota seperti Jambi, Pekanbaru, Kerinci. Kalau yang di Jogja itu ada juga pernah pameran, di Jakarta, di Bali beberapa kali. Jadi karya yang abang pamerkan tuh lukisan semua? Untuk sampai saat sekarang ini memang lukis, fokus di lukis. Nah, harapan kedepannya abang untuk seni ini gimana? Kalau harapan kedepannya ya itu seni itu makin berseni gitu, dan berseri gitu. Mungkin itu harapannya. Nah, abang itu penutup pertanyaan kita yang terakhir ya bang. Terima kasih banyak untuk waktunya bang. Iya, sama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.